bagaimana project yang kita usung atau kita usulkan nanti bisa mendukung visi dan misi LPDP ini. Ini harusnya dari tahap administratif sudah sejalan dengan visi dan misi ini. Jadi saya rekomendasikan untuk melihat kembali nilai-nilai value-nya LPDP, visi misinya, dan ketika membuat aplikasi itu dikaitkan kembali dengan nilai tersebut. Nah, yang kedua, saya akan merekomendasikan untuk mereview kembali aplikasi. Ini yang saya bilang tadi, ketika kita sudah di tahap, oh saya lolos ke seleksi substansi, saya nulis apa ya pada saat kemarin daftar di aplikasi. Nah, itu kadang kita lupa, maka lihat lagi aplikasinya, buka webnya, apa yang kita tulis di esai, komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Semua yang kita tulis itu kita pahami benar-benar karena pewawancara akan membaca ini dan mungkin akan ada beberapa pertanyaan terkait dengan esai tersebut. Jadi mungkin akan di-challenge lah ya untuk esai yang kita tulis. Apakah kita benar-benar paham dengan tulisan kita sendiri. Makanya sebelum wawancara atau substansi, baca lagi esainya, dipahami lagi, dan eh, saya suka kayak mempersiapkan why question di setiap kalimat di esainya, kira-kira kemungkinan pertanyaan yang muncul ketika baca esai saya itu apa, itu dipersiapkan kembali. Makanya nulis esainya sebenarnya jangan asal-asalan, karena itu bisa jadi bumerang ya by the end. Kalau kita benar-benar paham kenapa kita menulis esai tersebut, maka itu akan jadi nilai tambah pada saat kita menjawab pertanyaan pewawancara nanti. Begitu juga dengan proposal untuk S3. Kalau S3 kan diminta salah satu dokumennya adalah proposal PhD ya, atau proposal penelitian. Nah, ini juga dibaca kembali karena mungkin nanti teman-teman di sini yang juga sudah ada ya yang dapat LPDP bisa sharing juga. Biasanya wawancara itu ada, kalau saya dulu ada 3 orang wawancaranya. Nah, 3 itu ada at least 1 atau 2 yang benar-benar paham dengan study program kita. Ini case-nya saya di S3. Sama sih, dulu S2 juga ada yang benar-benar paham dengan jurusan kita. Jadi nanti pewawancara tersebut akan menanyakan detail sesuai dengan proposal kalau kalau untuk S3 atau untuk S2 rencana studi yang terkait dengan jurusan yang mau kita ambil. Jadi better kita paham proposal tersebut dan nanti ketika di-challenge, ditanya, juga bisa jawab gitu. Kalau pengalaman saya untuk apply S3, itu mostly ditanya tentang publikasi, tentang pengalaman penelitian, dan apa project yang saya assign pada saat apply LPDP. Practice common question sudah pasti. Jadi kalau ini kan pertanyaan-pertanyaan yang ya common lah, ya yang ya sebagian besar mungkin akan ditanyakan, tell us about yourself, jelaskan study program, kenapa memilih jurusan tersebut, universitas tersebut, itu kita harus tahu dari awal. Even bahkan yang belum punya LOA. Dulu saya daftarnya yang skema belum punya LOA, jadi kita kan pada saat daftar diminta 3 universitas yang kita akan apply ketika nanti dapat LPDP. Itu juga ditanya kenapa Universitas A, kenapa jurusannya di situ. Dan kalau misalnya, oh terlalu tinggi nih Universitas A ini, kamu bisa nggak dapetin ke situ? Karena kamu syarat yang ininya belum belum masuk nih, misalnya IELTS-nya belum dapet nih, masih di 7, ini harus 7,5, yang kayak gitu juga ditanyakan. Jadi benar-benar praktis gimana cara menjawabnya kalau memang ada skema tersebut, pertanyaan tersebut. Bagaimana motivasi, dan biasanya di salah satu pewawancara itu ada yang fokus menanyakan tentang mental health ya, I don't know what to say, motivates, bagaimana memotivasi diri sendiri. Contohnya gini, saat saya wawancara, ada satu pewawancara itu nanya, kegagalan apa sih yang pernah kamu hadapi? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan pewawancara ini untuk melihat sejauh mana kesiapan mental kita untuk menghadapi studi. Karena by the end dapat scholarship dan sekolah di luar negeri atau di dalam negeri itu ada tantangannya masing-masing dan mereka itu mau lihat kita bisa overcome the challenges atau enggak gitu, bisa bisa kuat gak nih menghadapi rintangannya, karena memang pada nyatanya
kenyataannya memang seperti itu. Di setiap tahap tuh pasti ada aja challenge-nya, dan kalau mental kita tidak cukup kuat untuk menghadapi challenge itu, nanti akan kesulitan. Dan itu yang mau diulik sama pewawancara ini. Mereka mau tahu, oh mental kita cukup tidak untuk bisa bertahan di challenge tersebut ketika kita studi. Apalagi untuk S3 ini lama ya, 4 tahun. Jadi selama 4 tahun itu ada potensi depresi nggak? Kalau emang kira-kira nanti bakal kesulitan saat studi, dia gimana? Apakah mentally siap atau tidak? Itu sih yang mereka mau lihat dari wawancara. Tuh. eh Benefit Indonesia udah pasti karena kembali ke visi misi tadi, challenge dan lain-lain. Ini common questions. Kalau dulu saat saya mewawancara, saya melihat banyak sumber lah untuk mencari questions kira-kira apa saja yang sudah ditanyakan kepada calon awardee pada saat itu. Saya kumpulkan yang kira-kira relate dan saya jawab gitu masing-masingnya. Ini banyak-banyak cara sih untuk mengumpulkan common questions, tapi ya ini better to practice also the common questions. Ini highlight leadership dan impact ini sangat LPDP gitu. Jadi pada saat kita apply daftar, itu biasanya ditanyakan pengalaman apa ya, kepemimpinannya apa, organisasinya apa, achievementnya apa. Di situ kan kelihatan, oh kita cukup aktif apa enggak dulu saat kuliah atau saat setelah lulus kuliah atau hingga akhirnya mendaftar. Jadi ini jadi maju mundur ya, di aplikasi juga di highlight juga example your leadership, pengalaman leadershipnya apa dan impact ke community, ataukah ada pengalaman volunteer atau membimbing siapa mahasiswa kalau dosen, atau ya banyaklah hal yang bisa di highlight gitu. Dan fokusnya ke actions, proses, problem solving, yang kira-kira bisa memberi nilai tambah value dari diri kita pada saat kita apply beasiswa tersebut. Share your passion and purpose. Ini sebenarnya nanti terlihat pada saat kita menjawab wawancara dari pewawancaranya. Apakah kita passionate dengan jurusan yang akan kita ambil, kita pengen benar-benar sekolah dan punya motivasi atau tujuan yang benar-benar inline dengan LPDP, bagaimana kontribusi kita, ini kelihatan ketika kita menjawab. Jadi coba hindari jawaban ambigu dan sampaikan jawaban yang spesifik, showing your commitment. Ini nanti saya sedikit di akhir saya kasih contoh bagaimana cara menjawab atau menulis aplikasi sebenarnya secara umum. Bagaimana caranya supaya shaping your idea, your experience itu lebih dalam lagi, jangan ambigu, jangan nggak jelas gitu. Be clear about your future plans. Ini juga ditanyakan sih, dan ini quite common. Plan kamu apa nanti setelah lulus? Mungkin tidak begitu sulit untuk dosen yang mendaftar ya, karena kan kita jelas career path-nya setelah lulus S3, kembang abdi dan lain-lain. Tapi untuk teman-teman yang mungkin bukan dosen, ini harus disiapkan. Apa short term, long term goals kalian untuk lanjut sekolah ini, lanjut S2, lanjut S3, ini mau jadi apa? Plan-nya apa? 5-10 tahun lagi, kira-kira plan, your personal plan-nya apa? Itu juga di-highlight bagaimana nanti studi kita ketika kita kembali itu bisa menjadi nilai tambah. Itu kan juga part of the plan Iya gitu. nanti Mama Dan turun bagaimana dulu. kontribusinya kontribusinya untuk Indonesia, kembali lagi ke visi misi tadi gitu. Jadi akan saling berkaitan ini satu sama lain. Benang merahnya ada kalau ditangkap dari tadi saya sharing gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini tidak hanya untuk wawancara sebenarnya. Ketika kalian menuliskan aplikasi atau nulis esai atau nulis apa ya, kelebihan, kekurangan dan whatever di aplikasi tersebut, try not to melihat untuk menilai diri sendiri. Ini yang selalu saya lihat ketika daftar apapun gitu, bukan hanya beasiswa LPDP. Jadi jangan biarkan kita menilai diri kita sendiri. Let's say, apa sih kelebihan dan kekurangan kamu? Oh, saya orangnya independen, saya pekerja keras, dan lain-lain. Don't answer like that. Jadi, try to make a situation. Di sini ada namanya SMART method.
Specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. Nah, di sini kalian, ini tidak hanya untuk saat wawancara ya, tapi saat nulis esai juga saya menggunakan teknik ini. Um, For specific, do set real numbers with real deadline. Jadi try to be as specific as possible. Kira-kira mau menggambarkan, let's say, saya mau menggambarkan saya achieve, ini ya contohnya nanti, achieve GPA 3,5 atau saya cum laude pada saat saya S1 misalnya. Nah, jangan bilang, oh saya pintar karena saya IPK-nya 3,5. Tapi try to set a situation, kenapa orang bisa menilai kamu itu pintar. Pertama, spesifik. Jangan bilang, oh, I want more visitors or I want high GPA or something like that. Terus, measurable. Make sure your goal is trackable atau bisa diukur. Jadi, buat set the goal itu bisa diukur. Attainable, work towards the goal that is challenging tapi possible. Jadi, kita lihat di sini ada perjuangannya ini. Oh, ini goals-nya itu challenging tapi bisa dilakukan gitu. Realistic, be honest with yourself, you know what you and your team are capable of. Time bound ada deadline-nya, ada time manners-nya. Ini contohnya misalnya, I raised my GPA from 3.5 to 3.8 by the end of semester by dedicating to extra hours weekly to math and science, joining a study group and focusing on weak areas. Di sini kalau dilihat untuk kalimat ini goalnya itu spesifik karena di sini ada improving GPA dari 3,5 ke 3,8. Jadi kan spesifik nih goalsnya. Bisa diukur, bisa diukur GPA-nya dari 3,5 ke 3,8. Achievable, yes it's achievable karena ada extra study and group work. Di sini kelihatan, dia give more effort, ada usaha lebih untuk mencapai ini. Relevan, ini aligns kok dengan scholarship aspirations. Ini align kok dengan yang ditanyakan ketika ingin apply scholarship. Dan time bound-nya by the end of the semester. Gitu. Jadi ini salah satu contoh misalnya, ini contoh GPA aja. Jadi jangan bilang, saya pintar karena GPA saya naik dari 3,5 jadi 3,8. Tapi try to picture bagaimana menggambarkan situasi. Saya dari sini kan bisa dilihat, ini orangnya ini hardworking nih karena dia pertama kelihatan GPA-nya naik, terus dia juga hardworking-nya mendedikasikan, ada extra hours-nya. Dia juga achieve something, dari sini kan kelihatan. Jadi make sure jangan kalian yang menilai diri kalian sendiri, tapi biarkan in this case pewawancara atau siapapun yang menilai aplikasi kalian untuk menilai, kalian tuh orangnya seperti ini. Kayaknya sudah selesai ya. Oke. Understand your proposed project. Ini kembali dibaca lagi. Kalau nulis proposal, kadang kita lupa saat aplikasi, nulis proposal apa. Dan karena for the case of PhD ini ya, kalau PhD pasti akan ada at least satu pewawancara yang paham dengan jurusan kita, dengan keilmuan yang akan kita ambil. Dan itu be careful with that, karena dia akan menanya cukup dalam tentang your proposal. Karena for my case juga saya ditanyakan tentang proposal saya gitu. Apakah mungkin untuk dilakukan dalam 4 tahun? Dan banyaklah beberapa pertanyaan yang terkait dengan proposal untuk PhD. Dan practice in English in bahasa. Ini juga dulu saya bingung, ini kira-kira ditanyanya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Terutama apalagi kalau mau daftar ke luar negeri gitu. Tapi better practice in both languages, jadi nggak masalah. Kalau kayak saya dulu, kan saya dapat beasiswa LPDP dari S2 dan S3. Waktu S2 ditanya full English, ada sedikit bahasa Indonesia, tapi waktu S3 ditanya bahasa Indonesia dan ada sedikit bahasa Inggris. Jadi nggak masalah, tetap practice aja dua-duanya. I think that's all that I can say. Mungkin kita banyakin discuss aja kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau sharing. Ini banyak teman-teman saya juga yang keren-kerennya di sini. Mungkin bisa sharing juga. Saya kembalikan ke Mbak Rara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah cukup terdengar ya, Bu ya? Terdengar, Mbak. Jelas. Oh iya, sudah. Oke. Wah. Eh, ini mungkin saya buka dari pertanyaan saya dulu, boleh ya, Bu ya? Boleh, boleh.
Oke, nah tadi kan sudah dijelaskan dari tekniknya, kemudian kita harus apa aja yang dikuasai. Ini saya ngomong tentang soft skill dulu nih. Nah, biasanya ketika diwawancara, kita pasti ada rasa gugup ya. Nah, cara untuk menunjukkan rasa percaya diri kita tanpa terkesan apa ya, arogan atau apa ketika diwawancara, ada tips and trick khusus nggak ya Bu ya? Gimana menanggulangi itu ya? Takutnya Gugup ya, apa nervous ya. sebenarnya iya Oke. over PD lah, biar nggak over PD lah gitu. Boleh di-share nanti satu persatu kita jawab, Oke. karena di kolom komentar ternyata sudah mulai rame ya. Mungkin saya colong start dulu lah. Monggo disilakan Bu. Ya, ya, boleh, boleh. Nervous tuh Pak, wajar sih. Kita nggak bisa menghindari nervous. Tapi yang kita lakukan untuk men-tackle nervous itu ya kita mempersiapkan sebaik mungkin. Itu yang saya bilang tadi. Karena ini the whole process. Jadi dari awal mempersiapkan aplikasi sampai akhirnya bisa ke tahap substansi itu kan prosesnya panjang. Dan selama kita mempersiapkannya sungguh-sungguh, kita tahu apa yang kita tuliskan di aplikasi, di esai, kita tahu, oh kita nulis ini karena ini, reasoningnya ini, oh pengalaman kita ini, harusnya first thing first kita bisa mengatasi gugup itu, oh karena kita paling menguasai nih untuk topik ini, untuk wawancara, proses wawancara ini. Jadi kita yang paling tahu diri kita sendiri, paling mungkin secara teknis men-tackle bagaimana supaya tidak nervous ketika menjawab. Mungkin kita tahu jawabannya ini, tapi karena cukup nervous jadi bingung cara menjawabnya, ya dengan practice. Jadi itu yang tadi saya bilang, tuliskan beberapa common questions atau specific questions yang mungkin bisa ditanyakan. Karena dulu juga saya menulis beberapa questions dan jawaban saya untuk question itu apa. Itu yang saya practice sendiri gitu. Jadi kalau ditanya ini, jawabannya ini, both in English and in Indonesia. Kadang kita suka keserimpet ngomongnya, oh harusnya gini, tapi nggak bisa kejawab karena nervous tadi. Jadi itu wajar, tapi ya kita yang paling tahu apa yang kita tulis di aplikasi, apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan. Jadi harusnya itu bisa jadi poin plus untuk nervous. Tinggal di practice secara teknisnya gitu. Oh iya ya, karena itu kadang memang sering kita lakukan ya. Waduh, sudah siap semuanya, langsung buyar konsentrasinya kalau terkadang terkesan over PD dan yang lain. Nah, izin Bu, kita move ke kolom kolom chat dulu ya, karena sudah banyak antrian. Nah, ini mungkin kita jawab dulu ya. Mohon izin Bu Rida, nanti selesai antrian dulu. Ada pertanyaan dari Kak Dirga. Saya panggilnya Kak aja dulu ya. Nah, pertanyaan begini Bu. Kak, LPDP dapat LPDP udah 2 kali nih. Tadi saya dengar dari S2 dapat LPDP, Mm-mm. kemudian S3 lagi. Wah, luar biasa. Nah, boleh tips and trick khusus mungkin untuk bisa mendapatkan LPDP ini mungkin. Monggo disilahkan. Oke. Em, Sebenarnya pertama kita harus tahu dulu kenapa kita mau lanjut sekolah. Itu penting karena terkait dengan motivasi nanti. Contoh dulu saya waktu S2, sebelum S2 saya sempat kerja dulu dan dari proses kerja itu oh saya paham dari situ oh saya mau lanjut sekolah karena begini saya punya reasoning pada saat itu. Akhirnya saya dapat daftar waktu itu daftar LPDP untuk S2. Dan ya memang kita harus tahu kenapa kita mau lanjut. Di situ kan nanti terkait semua pertanyaan motivation, esai, ada 3 pertanyaan esai tadi. Kalau S2 nggak ditanya proposal sih, tapi pada saat wawancara ditanya kenapa jurusan ini dan lain-lain. Jadi sebelum memutuskan untuk lanjut sekolah, tahu dulu motivasinya apa kalau mau lanjut sekolah. Itu yang paling penting. Kalau kita sudah punya motivasi, maka kita tahu tahapan apa yang mau kita lakukan untuk bisa mendapat, let's say, beasiswa apapun itu, mau apa, beasiswa LPDP, chevening, AS, dan lain-lain. Jadi kita bisa lebih spesifik mengarah ke tujuan kita itu. Jadi pertama, tahu dulu nih tujuan kita mau lanjut sekolah itu apa. Let's say untuk S3, kalau case saya ya karena saya dosen harus S3 gitu. Jadi karena udah tahu tujuannya apa, maka kita pelan-pelan dipenuhilah usaha-usahanya untuk bisa mengarah.
ke situ, termasuk LPDP ini. Karena saya sudah tahu dulu saya mau S2 karena apa, kayak saya pengen achieve something di jurusan tersebut, misalnya saya pengen bekerja di jurusan tersebut, maka saya lanjut mencari beasiswa. Tapi hati-hati juga karena eh, saya nggak tahu ya kalau case-nya sekarang. Kalau dulu memang kalau terlalu apa ya, high qualified gitu, lulusan S2, lulusan S3, sometimes kadang kalau belum punya pengalaman kerja lebih kesulitan untuk kembali ke dunia kerja dibandingkan teman-teman misalnya yang punya pengalaman kerja gitu dan karirnya naik. Jadi dikembalikan tujuannya apa sih mau lanjut sekolah ini? Kalau memang mau lanjut untuk ke karir path, apakah iya S2 ini misalnya akan mendukung karir path saya di masa depan? Itu juga harus harus benar-benar difikirkan dengan matang. Karena sekolah bukan hanya jalan-jalan kayak yang kelihatan di sosial media gitu, tapi benar-benar sekolahnya aja dapetin beasiswanya susah, dapetin kampusnya juga susah, lulusnya susah, prosesnya susah. Nanti jangan sampai udah lulus, susah juga dapat kerja. Dan itu banyak sekali yang dialami oleh rekan-rekan yang mungkin yang setelah lulus S2 atau S3 mencari kerja itu kesulitan gitu. Jadi better dicari dulu apa sih motivasi saya lanjut sekolah untuk mendukung karir saya kah atau untuk mendukung apa, tapi jangan jangan niatnya jangan oh saya mau kabur atau saya mau jalan-jalan itu uh, it will be harder for you if you get it gitu. Oke, baik Bu. Nah, melanjutkan tadi ini lanjutan pertanyaan dari Kak Dirga ini tadi. Jadi ada Hmm. tambahan pertanyaan. Kalau misalkan menulis di isai, kenapa tidak boleh menulis saya pekerja keras? Tadi kan mungkin sudah dijelaskan ya. Nah, mungkin boleh diulang lagi. Dan kenapa Oke. kita harus pakai teknik SMART itu tadi? Atau Ya. mungkin ada alternatif teknik lain yang lain mungkin misalnya atau bagaimana? Monggo dibantu dijawab. Ya, kalau tadi kan saya udah bilang kita jangan self claim. Oh, saya menilai diri saya sendiri. Jadi kayak eh, apa ya? Saya self self claiming lah. Oh, saya orangnya gini 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 gini. Ini juga sama berlaku tidak hanya beasiswa sih, di dunia kerja pun juga sama demikian gitu. Biarkanlah pihak ketiga siapapun orang lain itu untuk menilai kita tuh orangnya seperti apa dari jawaban wawancara kita. Jadi, I will highly recommend kalian jangan menilai diri kalian sendiri, langsung straight to the point. Saya orangnya rajin apa, bekerja keras, rajin, pintar, dan lain-lain. Itu kan apa buktinya? Maka orang akan menanyakan buktinya apa kamu pintar, kamu bekerja keras. Maka kalau tadi dijawab dengan teknik SMART, itu akan tergambarkan. Oh, saya pernah ada di situasi dulu saya waktu mahasiswa S1, saya cari dana untuk organisasi ini, acara ini. Saya berjualan misalnya jualan gorengan pada saat wisuda, jualan bunga dan lain-lain. Dan di situ dilihat proses. Oh, ini orangnya ternyata seperti ini. Biarkanlah orang menilai kita seperti apa. Kalau teknik sejauh ini Smart cukup efektif untuk saya apply ke berbagai grants dan beasiswa. Jadi teknik lain saya belum belum gunakan gitu. Karena ini cukup internasional ya Smart teknik ini. Tuh. Oke, semoga Kak Dirga, bagaimana jawaban dari Bu Edita nanti kalau misalkan ada kekurangan atau apa, monggo silakan dilanjut pertanyaannya. Nah, oke Bu, kita pindah ke yang lagi raise hand dulu ya. Ada Kak Rida Maulida Amalia. Oke, Kak Rida disilahkan barangkali mau open mic dan open cam. Silakan pertanyaannya. Oke Kakak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Izin bertanya Kakak, mohon maaf ini karena sambil masak, jadi di dapur posisinya. Ya. Eh, Pertanyaan saya, apa perbedaan self motivation sama esai? Karena ada beberapa beasiswa yang tidak menggunakan esai tapi menggunakannya self motivation seperti itu. Karena kalau misalkan pakai esai mungkin saya juga kurang tahu ya Kak, maksudnya perbedaannya seperti apa. Cuma yang saya baca di internet itu self motivation itu mungkin beda di berapa halaman gitu ya. Cuma yang bikin apa namanya bikin pertanyaan yang benar-benar ngeganggu itu apakah di self motivation itu hanya poinnya saja atau perlu Hmm. penjabaran juga gitu. Mohon penjelasannya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Rida. Ya.
Oke, ini tricky ya untuk part esai karena beda, masing-masing pemberi beasiswa ini punya, apa ya, punya sistemnya sendiri-sendiri. Let's say kalau LPDP kan tadi udah jelas 3 esai tersebut. Jadi kita nulis esai yang sudah dituliskan. Nah, biasanya bisa kembali lagi ke pemberi beasiswanya, ke webnya, lihat rinciannya yang mereka mau dari kita itu apa. Dan ini cukup common kok. Mereka akan menuliskan di web, oh saya mau poin ini. Misalnya mau daftar ke kampus ABC dan mereka minta motivation letter atau apapun nama esainya, mereka biasanya akan tuliskan secara detail apa yang diharapkan dijawab dari esai tersebut, dari pertanyaan tersebut. Dan biasanya dituliskan kok berapa kalimat untuk kampus ya biasanya. Kalau daftar ke kampus luar negeri itu dituliskan, oh misalnya 500 kata atau 1000 kata atau berapa gitu ke US itu ditulis. Dan mereka juga akan menuliskan detailnya, deskripsinya. Oh, untuk pertanyaan motivation letter atau tadi self motivation, yang diharapkan adalah jawaban yang seperti ini. Deskripsinya apa? Dan itu kembali lagi ke informasi dari webnya, either pemberi beasiswa ataupun kampus. Jadi dibaca detail lagi yang mereka mau dari kita itu apa. Kalau case-nya adalah dari kampus, bisa tanyakan, misalnya kurang jelas di webnya, bisa di email. Biasanya mereka akan jawab sih. Jadi kembali lagi, dan itu biasanya bentuknya adalah esai. Jadi bukan bullet points gitu. Dan kalau esai kan nanti, saya nggak tahu ya dibahas nggak waktu administrasi. Esai itu kan dibikin storyline. Jadi itu ada strateginya lagi, nanti bikin punchline-nya dulu, terus nanti baru bikin storyline-nya sampai akhirnya ke closing gitu. Jadi ada alur ceritanya, jangan hanya lompat-lompat kita kita oh saya achievementnya A B C D E dibentuk dalam esai, enggak. Jadi ada story-nya gitu dari pertama sampai close. Jadi bicara mbak ininya, pemberi beasiswanya atau webnya, deskripsi yang dia mau dari motivation itu apa aja. Karena beda-beda setiap setiap pemberi beasiswa, setiap kampus itu beda-beda yang diminta. Gimana Kak Rida? Baik, Apakah Kak. sudah cukup Satu menjawab? lagi boleh Jadi gak, beda. Kak? Boleh, Boleh, boleh. Nggak tahu nih, disilahkan. Mbak Boleh Rara ya, boleh Bu? nggak? Tambah. Oke, Nah, oke, disilahkan. iya. Kalau misalnya ini Kak, aku kan belum pernah, kalau di LPDP belum pernah coba gitu ya. Terus kalau misalnya memang untuk LPDP sendiri, untuk kampus dalam negeri ataupun luar negeri, itu kita yang lebih punya apa ya? Kita kan ada dua nih Kak ya, yang aku baca-baca itu ada yang tanpa LOE, ada juga yang pakai LOE gitu ya. Yang lebih diterima, bukan diterima ya, maksudnya peluangnya lebih besar itu apakah yang LOE-nya yang tidak gitu. Atau kalau misalkan punya LOE, apakah di misalnya kalau misalkan kita ada misal LOE dari satu kampus di luar atau dalam negeri, terus tim kita keterima LPDP-nya itu apakah hangus atau gimana LOE-nya? Gitu sih Kak. Terima kasih. Ini mungkin harusnya ada di series yang lain ya untuk LA dulu atau bukan gitu. Tapi saya coba jawab di sini. Masing-masing ada plus minusnya. Apakah kita mau punya LOE dulu ataukah kita dapat bisnis dulu. Kalau kita punya LOE dulu,